Saudara-saudara sekalian, penciptaan Nur Muhammad dengan iradat Allah, artinya iradat kehendak Allah. Rabb al-Jalil, Rabb itu Tuhan yang Maha Agung, menciptakan makhluk-makhluk dengan kehendaknya. Tidak ada orang yang memaksanya. Dan sebelum menciptakan makhluk-makhluk lainnya, dia menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masyhur disebut Nur Muhammad. Ini telah diungkapkan ketika sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an bertanya kepada baginda Rasul, demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum yang lainnya. Ini pertanyaan sahabat Jabir bin Abdullah. Apa jawab baginda Rasul? Baginda Rasul menjawab, wahai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan nur nabimu Muhammad dari nurnya sebelum dia menciptakan segala sesuatu yang lain. Jelas ini Nabi yang menjawab. Maknanya Nur Muhammad itu memang wujud. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani telah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Anwar bahwa Nur Muhammad itu ada dua versi. Versi pertama ialah sebagai konsep makhluk pertama yang diciptakan Allah. Inilah makhluk pertama sebelum Nabi Adam, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Versi kedua ialah hakikat Nur Muhammad yang diletakkan pada diri Nabi Adam alaihissalam, kemudian berpindah kepada Siti Hawa, lalu kepada putra-putranya Nabi Syis, dan terus berpindah-pindah kepada para nabi sehinggalah kepada leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Adnan. Rasulullah itu keturunan Adnan. Leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Adnan. Namun demikian, konsep Nur Muhammad ini memang mengundang banyak kontroversi. Ada yang meyakininya dan tidak sedikit pula yang menentangnya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, para ulama tasawuf yang masyhur juga pernah mengungkapkan gagasan keilmuannya berkenaan Nur Muhammad ini, seperti At-Tustari, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Dunnun Al-Nisr. Ini diantaranya ulama-ulama sufi yang mempercayai wujudnya Nur Muhammad ini tidak usahlah dipertikaikan karena tidak termasuk daripada rukun iman dan tidak menyalahi akidah. Percaya boleh, tak percaya pun boleh, tapi kalau mengetahui lebih baik. Sebab apa? Sering kita mendengar nyanyian Nur Muhammad sallallahu, ada kan? Siapa Nur Muhammad ini? Ya kan? Tentu wujudlah. Cuma bagaimanapun kalau kita mengetahuinya lebih baik, lebih bagus. Siapa Nur Muhammad? Inilah Nur Muhammad akan kita bincangkan bersama. Walaupun menjadi kontroversi. Walaupun menjadi kontroversi antara ulama dengan ulama yang lain, tetapi tak perlu dipertikaikan karena tidak termasuk rukun iman dan akidah. Boleh, tak apa-apa. Dan ini jarang diungkapkan oleh para asatidzah karena banyak membaca kitab
Bukan hanya cukup mendengarkan ceramah, tidak hanya cukup mendengarkan ceramah, tetapi kita banyak mutalaah kitab-kitab daripada ulama-ulama. Barulah dijumpa tentang konsep Nur Muhammad ini.